Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis fungsi dikaitkan dengan daerah asal dan daerah hasil. Nah, untuk membantu kalian memahami tentang jenis-jenis fungsi ini, Ibu menggunakan aplikasi yang namanya adalah GeoGebra. Nah, di sini kita tinggal input aja fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama namanya adalah fungsi konstan. Misalnya di sini Ibu tuliskan fungsi fx sama dengan 2. Nah, maka di sini terlihat untuk daerah asalnya itu adalah yang ada di sumbu x, yaitu x bilangan berapa saja bisa memenuhi. Ini bisa x sama dengan min 1 hasilnya 2. X min 2 hasilnya 2, X2 hasilnya 2. Jadi yang namanya daerah asal itu adalah yang ada di sumbu X. Nah, di sini untuk nilai X berapapun bisa memenuhi. Berarti kita katakan daerah asalnya adalah X anggota himpunan bilangan real. Sedangkan yang menjadi daerah hasil itu adalah yang ada di sumbu Y. Di sini terlihat yang menjadi daerah hasilnya itu adalah Y sama dengan 2. Nah, ini karena hasilnya selalu sama dengan 2 untuk nilai X berapapun, maka ini dikatakan adalah fungsi konstan. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke fungsi yang kedua, namanya adalah fungsi identitas. Fungsi ini kan bisa dituliskan dengan huruf abjad dengan huruf kecil ya. Misalnya tadi sudah F. Maka untuk fungsi yang kedua di sini Ibu tuliskan dengan G. Atau bisa kita tuliskan dengan GX. GX sama dengan X. Nah, GX sama dengan X ini jadi daerah asalnya itu sama dengan daerah hasil. Jadi kalau daerah asalnya 1 maka hasilnya 1, daerah asalnya 2 hasilnya 2, daerah asal 3 hasilnya 3, dan begitu seterusnya. Daerah asal min 2 hasilnya min 2, daerah asal min 4 hasilnya juga min 4. Nah, untuk fungsi identitas ini yang menjadi daerah asalnya adalah X anggota bilangan real. Karena di sini untuk nilai X berapapun ini bisa memenuhi. Nah, untuk nilai Y-nya pun juga daerah hasilnya adalah Y anggota bilangan real. Karena di sini didapat hasilnya itu adalah nilai-nilai Y semuanya memenuhi untuk fungsi identitas ini. Jadi fungsi identitas ini daerah asal sama dengan daerah hasil. Jadi kalau di sini 3 maka hasilnya 3, G2 maka hasilnya 2, dan seterusnya. Ini fungsi yang kedua. Selanjutnya fungsi yang ketiga namanya adalah fungsi modulus. Nah, tadi sudah G, sekarang kita misalkan dengan huruf H. Jadi kita tuliskan HX sama dengan di sini sama dengan ya. Nah, ini fungsi modulus atau biasa juga dituliskan dengan fungsi nilai mutlak. Nah, di sini gambarnya terlihat seperti ini, di daerah negatif dan ini daerah positif. Artinya fungsi untuk daerah nilai mutlak ini, dimana ingat nilai mutlak itu adalah selalu bernilai positif. Jadi daerah asalnya 1 hasilnya 1, daerah asalnya 2 hasilnya 2, daerah asal min 3 hasilnya 3, daerah asal min 5 hasilnya 5. Jadi untuk fungsi modulus ini X bilangan real. Nah, untuk daerah hasilnya Y anggota bilangan real. Jadi ini adalah namanya fungsi modulus. FGH. Sekarang kita misalkan dengan I.
fungsi IX. Fungsi berikutnya adalah fungsi linier. Di sini kita misalkan IX sama dengan 2X plus 1. Nah, fungsi linier ini 2X plus 1. Untuk daerah asalnya adalah X anggota bilangan real. Untuk daerah hasilnya adalah Y anggota bilangan real. Ini kita ambil contoh, misalnya kalau X-nya itu 1, berarti tinggal disubstitusi aja 2 kali 1 tambah 1. Makanya hasilnya adalah 3. Nah, ini yang warna hijau adalah fungsi linier. Nah, berikutnya kita misalkan dengan J. Fungsi J. Fungsi Jx ini adalah fungsi pecahan linier. Misalnya kita ambil bentuknya adalah 4X plus 1 per 2X min 6. Nah, di sini terlihat gambarnya ini adalah ke kiri dan ke kanan. Jadi ada di wilayah negatif dan wilayah positif. Nah, di sini kalau misalnya kita misalkan dengan AX plus B per CX plus D, maka di sini ada namanya asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu adalah di X sama dengan 3, yaitu dari mana dapatnya X sama dengan 3, yaitu X sama dengan 6 per 2 atau D per C. Itu untuk asimtot tegak. Nah, asimtot datarnya adalah ini yang bergambar atau berwarna ungu. Nah, asimtot datarnya itu adalah adanya di posisi Y. Jadi di sini Y sama dengan 2. Kenapa Y sama dengan 2? Karena ini didapat dari A per C. Jadi A-nya 4, C-nya 2. Jadi 4 per 2. Ini asimtot ini artinya garis yang tidak pernah disentuh oleh fungsi pecahan linier. Jadi ada 2 garis asimtot. Ada asimtot tegak untuk X sama dengan 3 dan asimtot datar di Y sama dengan 2. Nah, berikutnya kita misalkan dengan K. Kx sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Nah, ini dinamakan adalah fungsi kuadrat karena di sini ada bentuk kuadratnya. X kuadrat min 4X min 12. Nah, untuk daerah asalnya adalah X anggota bilangan real. Karena di sini bisa disubstitusi untuk nilai X berapa saja. Sedangkan untuk daerah hasilnya itu adalah, kita lihat di terakhirnya itu di sini di terakhirnya itu di Y sama dengan 16 ya, titik puncaknya. Jadi yang menjadi daerah hasilnya adalah Y lebih besar dari sama dengan 16. Jadi tadi daerah asalnya adalah X anggota bilangan real, sedangkan untuk daerah hasilnya adalah Y lebih besar dari sama dengan 16. Ya. Y nih tadi titik puncaknya atau titik puncak atau titik balik. Nah, titik baliknya ini ada di nilai Y sama dengan min 16.
Berarti ini artinya untuk daerah hasilnya adalah Y lebih besar dari sama dengan min 16. Sedangkan daerah asalnya adalah X anggota himpunan bilangan real.